Haleluya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu, GPDI Kramat dan cabang-cabang, serta orang tua yang mendampingi? Hari ini kita bersuka cita dapat bertemu kembali sekalipun kita beribadah secara online. Karena adanya virus corona, tahu kan? Menyebabkan kita tidak dapat hadir di kebaktian minggu, baik di gereja maupun di cabang-cabang. Itu sebabnya kakak-kakak guru Pelnap akan memberikan pelajaran sekolah minggu secara online. Semoga hal ini tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tetap ada bersama kita. Kita sama-sama berdoa ya, agar Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit karena virus corona ini. Saksikan dan ikuti ibadah ini supaya iman kita tetap terjaga dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mengadakan ibadah. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Mari sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat kembali lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap hati kami Tuhan, kami mau buka Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpingku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Lagi Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak Yesus pimpinku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Anak terang. Aku adalah anak terang. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Pikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, nging. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus kaulah hartaku. Yesus, Yesus kaulah hartaku.
firman Tuhan, siapkan hati kita, konsentrasi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Buat pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Pakai guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, membuat kami mengerti dan memimpin kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Kak Daryl harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, papa mama semua sehat-sehat. Ya, hari ini walaupun kita nggak sama-sama berkumpul di gereja ataupun di cabang masing-masing, tapi kita mau beribadah bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat online ini ya. Tapi sebelumnya, Kak Daryl mau ajak kita semua sama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami saat ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau hadir di tempat ini dan Engkau juga hadir di tempat anak-anak-Mu berada, menjamah pribadi anak-anak-Mu secara pribadi ya Tuhan. Tuhan tolong sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, yang menjadi kekuatan buat kami, yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, untuk kami jalani hidup kami taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini Kak Daryl mau cerita tentang sebuah kisah ya, yaitu Yesus dalam sebuah pernikahan. Yesus menghadiri pernikahan. Ya, adik-adik. Jadi pada waktu itu di sebuah tempat yang bernama Kana.
di Galilea ada satu acara pernikahan, ya, satu pesta perkawinan. Dan Maria, ibu Yesus, juga ada di tempat itu pada waktu itu. Dan gak cuma Maria, tapi Yesus juga dan murid-muridnya, mereka semua diundang ke pesta pernikahan ini, ya. Lalu semua orang di sana bersenang-senang, mereka makan, mereka minum, mereka menikmati pesta pernikahan itu. Semua tamu-tamu di sini, ya, kita lihat, ya, tamu-tamu menikmati acara pesta pernikahan ini. Mereka makan, mereka minum anggur, ya. Tapi karena banyaknya tamu-tamu, mungkin juga ada yang tambah minum lagi, tambah lagi. Akhirnya persediaan air anggur mereka di pesta ini semakin sedikit. Sudah hampir habis. Ya. Lalu apa yang terjadi? Maria, ibu Yesus, dia melihat keadaan ini, dia datang kepada Yesus. Terus Maria berkata, Maria bilang kepada Yesus, mereka, orang-orang di tempat ini kehabisan anggur. Ya. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Itu kata Yesus. Ya. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Maria? Maria datang kepada para pelayan-pelayan yang waktu itu menyediakan anggur-anggur, mengantarkan minuman-minuman anggur ini. Maria datang kepada mereka, terus Maria kasih tahu sama mereka. Ya. Kata Maria kepada mereka, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, Maria bilang sama pelayan-pelayan ini, apa yang Yesus katakan, perbuat itu, lakukan itu. Nah, pada saat itu ada 6 tempayan. Ya. Ini tempayan adalah tempat air, tempat menampung air untuk orang-orang Yahudi membasuh diri mereka. Nah, di sini ada 6 tempayan yang tersedia, ya, yang disediakan di tempat pesta itu. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada pelayan-pelayan itu, Yesus menyuruh mereka untuk mengisi semua tempayan ini dengan air. Disuruh diisi setiap tempayan ini dengan air, diisi sampai penuh. Ya, itu yang diperintahkan, yang disuruh Yesus kepada pelayan-pelayan yang ada di tempat itu. Nah, tadi adik-adik ingat kan waktu Maria bilang kepada pelayan-pelayan itu, apa yang Yesus katakan kepada kamu, perbuatlah itu. Nah, mereka pelayan-pelayan ini dengar-dengaran dengan apa yang sudah disampaikan Maria. Mereka dengar-dengar waktu Yesus bilang supaya mereka isi setiap tempayan ini dengan air sampai penuh. Nah, mereka isi setiap tempat satu demi satu, setiap tempayan ini sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada pelayan-pelayan ini, setelah semuanya itu diisi sampai penuh, Yesus bilang sama mereka, cedoklah. Ya, yang dari tempayan itu cedoklah, lalu berikanlah kepada pemimpin pesta. Tuhan Yesus suruh mereka cedok, ambil air yang tadinya ada di tempayan itu, ambil, lalu bawa kepada pemimpin pesta. Ya. Nah, terus apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta, ternyata air yang tadinya dituangkan itu,
yang dituang penuh di tempayan-tempayan itu sudah bukan air lagi, tapi air-air itu sudah berubah menjadi air anggur, ya. Yang tadinya air biasa, tapi setelah Tuhan Yesus perintahkan mereka dan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, waktu dibawa kepada pemimpin pesta, air itu udah bukan air lagi, tapi udah jadi anggur minuman. Itu yang terjadi pada waktu itu. Air itu berubah menjadi anggur minuman, ya. Dan kita lihat di sini gambar yang sudah tersedia ini, ya. Pemimpin pesta ini senang dengan pelayanan mereka ini. Dan apa kata pemimpin pesta ini? Ya, dia panggil mempelai laki-laki yang tadi di pernikahan ini. Dia panggil, terus dia bilang kepada mempelai laki-laki, dia bilang katanya, orang-orang biasanya itu menyediakan air minuman anggur, biasanya yang terbaik dulu, yang paling enak, yang paling manis, terus belakangan disediakan yang kurang manis, yang kurang enak gitu. Tapi kata pelayan pesta ini, wah, anggur yang dari awalnya yang enak-enak ternyata sampai sekarang juga tetap tersedia anggur yang enak. Ya, ini sebuah mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan juga karena pelayan-pelayan tadi dengar-dengaran dengan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Air yang tadinya diisi penuh di dalam tempayan itu berubah menjadi air anggur yang enak, yang dinikmati oleh semua tamu-tamu di pesta pernikahan sampai saat itu. Ya. Semuanya senang, semuanya berbahagia dengan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah lakukan pada waktu itu, ya. Tuhan Yesus mengubah air ini menjadi anggur minuman, dan anggur minuman yang enak buat semuanya. Nah, puji Tuhan, adik-adik, dari kisah ini ya kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Dia Tuhan yang sangat berkuasa, ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tadinya buat kita manusia, buat kita anak-anak Tuhan, wah, ini gak mungkin terjadi. Tapi kita lihat Tuhan Yesus bisa ubah air biasa jadi air anggur yang enak, yang dinikmati oleh semua orang. Nah, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia yang peduli akan kehidupan kita. Dia yang mengerti. Dia yang bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, hari ini Kak Daryl mau ajak kita semua supaya kita sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang melakukan mujizat. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa memulihkan kesehatan kita. Dia adalah penolong kita. Ya, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Di tempat kita masing-masing, dimanapun adik-adik berada, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap dengarkan firman Tuhan, ya. Rajin baca Alkitab. Puji Tuhan. Kak Daryl mau ajak kita kembali sama-sama berdoa. Kita mau menutup persekutuan kita di hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau adalah Allah
yang penuh dengan mujizat. Engkau Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang heran bagi kami dan juga bagi keluarga kami. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Keluarga semua diberkati oleh Tuhan. Setiap kebutuhan dari anak-anak-Mu semuanya juga dicukupkan oleh Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kami, ajar kami mengerti firman-Mu, pimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.